Ada monster di bawah kasurku. Hampir setiap orang tua telah mendengar anak-anak mereka mengatakannya. Dan biasanya tidak lebih dari bayangan yang tidak biasa atau yang paling buruk itu hama rumah yang berkeliaran. Orang tua biasanya menyuruh anak untuk kembali tidur atau mungkin mencoba menghilangkan ketakutan mereka dengan menyentari bagian bawah kasur. Ini adalah masa peralihan anak-anak dan yang biasanya segera berlalu. Tapi bagi seorang wanita muda di Missouri, monster di bawah kasurnya sangat nyata dan sangat berbahaya. SCP-3887-A sepertinya dia tidak berbagian dalam fasilitas penahanan. Dia seorang wanita berusia 24 tahun yang menjalani kehidupan yang tenang di kampung halamannya sampai semuanya menjadi sangat buruk. Dia tampaknya tidak memiliki kemampuan khusus dan organisasi mampu menahannya tanpa kesulitan. Tapi kemanapun dia pergi, kematian dan kehancuran mengikutinya. Itu bukan perbuatannya, tapi ada sesuatu di luar sana yang tidak mau melihatnya terluka dengan cara apapun. Monster pribadi di bawah kasurnya sangat protektif. Sesuatu yang wanita muda itu temukan dengan cara yang sulit. Insiden 3887-A-1 terjadi pada tahun 2014 ketika wanita muda itu sedang menghadiri pesta bersama pacarnya. Pacarnya mencaci maki dan mempermalukannya di depan para tamu yang tampaknya tidak jarang terjadi dalam hubungan mereka. Tiba-tiba sesuatu muncul di bawah meja di dekatnya dan sebelum dia bisa bereaksi, pacarnya dianiaya secara brutal oleh makhluk tak dikenal itu. Anggota badannya benar-benar diputus dari tubuhnya dan dia meninggal di tempat kejadian. Seorang agen SCP yang menyamar yang disusupkan di otoritas lokal pergi ke tempat kejadian sesegera mungkin dan menemukan SCP-3887-A dalam keadaan syok. Dan siapa yang bisa menyalahkannya setelah pertemuan yang baru saja dia alami dengan apa yang kemudian dikenal sebagai SCP-3887-B. Sementara 3887-A adalah manusia normal tanpa kemampuan atau karakteristik yang tidak biasa. 3887-B sebaliknya. Ilmuwan organisasi menggambarkannya sebagai entitas humanoid yang tingginya lebih dari 7 kaki, kulitnya berwarna abu-abu kehijauan, dan itu memiliki 2 tanduk panjang dan tajam di kepalanya. Kepala dan lehernya ditutupi rambut hitam tebal dan matanya berwarna kuning mencolok. Mulutnya penuh dengan taring tajam yang mirip dengan hiu dan lengannya yang memanjang memungkinkannya untuk merangkak. Dia punya ekor panjang tidak berbulu yang menyerupai tikus dan memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi mereka tahu mengapa itu ada. SCP-3887-B tampaknya terikat pada SCP-3887-A dan dapat muncul di area gelap manapun dalam radius 5 meter di sekitarnya. Sementara lokasi favoritnya adalah di bawah kasur 3887-A yang sejak itu dibawa ke fasilitas. Tampaknya itu dapat berteleportasi kemanapun dia berada, seperti yang terjadi selama pesta ketika dia membuat kehadirannya sangat nyata. Dia memiliki pola makan yang aneh dan dapat memperoleh makanan dari hampir semua benda, entah itu menyerupai apa yang kita anggap sebagai makanan atau tidak. Camilan favoritnya misalnya kaos kaki SCP-3887-A, tapi dia punya satu kelemahan yang berguna untuk menahannya. Dia tidak tahan terhadap cahaya dan tidak hanya membencinya. Ketika 3887-B terkena cahaya terang, dia mengembangkan lecet dan luka lalu melarikan diri ke area gelap terdekat. Ilmuwan organisasi SCP bingung untuk menjelaskan dengan tepat apa makhluk ini, dan SCP-3887-B tampaknya merupakan gabungan dari banyak hewan dengan banyak jenis DNA. Dia punya DNA yang mirip dengan manusia, tapi juga dari jenis orangs dengan tanduk yang sama, serta tikus dengan jenis ekor yang sama, serta katak tebu, dan bahkan ada beberapa DNA yang tidak menyerupai makhluk yang dikenal di alam. Mempelajarinya lebih jauh itu lebih sulit, karena tampaknya itu memiliki efek mengganggu perangkat perekam elektronik di dekatnya, menyebabkan kerusakan permanen jika terlalu lama berada di dekatnya. Ada satu sedikit kabar baik untuk para ilmuwan SCP, karena sementara itu telah menunjukkan bahwa itu bisa sangat kejam, itu belum menyerang anggota organisasi, atau mungkin belum. Perilaku baiknya mungkin tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadinya terhadap staf organisasi, dan sebaliknya, itu semua berkat SCP-3887-A. 3887-A telah sepenuhnya kooperatif sejak dia ditahan oleh organisasi. Dia tidak menganggap mereka sebagai ancaman, dan sejauh ini sepertinya SCP-3887-B mengikutinya. Itu memiliki hubungan emosional yang kuat dengan wanita muda ini, dan ketika mereka sendirian, mereka menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Meskipun makhluk itu tampaknya tidak menyukai organisasi, tampaknya dia tidak ingin bermusuhan, kecuali jika organisasi memberinya alasan untuk itu. Ketika 3887-A diwawancarai setelah insiden tragis itu oleh agen organisasi Bellamy yang menyamar, dia panik dan ketakutan. Dia mengakui bahwa pasangannya sering memperlakukannya dengan buruk dan percaya bahwa makhluk itu berusaha melindunginya. Dia mengaku pernah melihat makhluk itu sebelumnya, bahkan dia punya nama untuk itu. Dia memanggilnya Grenda. 3887-A selalu mengira dia gila
Sekarang ada buktinya. Dia tidak membayangkan monster di bawah kasurnya. Menggambarkan Grenda sebagai boogeyman, wanita muda itu bicara tentang bagaimana dia mengenal makhluk itu sejak dia masih kecil. Dia dibesarkan di sebuah rumah tua di pedesaan yang penuh dengan suara-suara aneh yang membuatnya terdengar seperti ada sesuatu di kamar bersamanya. Dan kadang-kadang dia bahkan melihat sekilas apa yang dia pikir adalah monster di bawah kasurnya yang mengawasinya. Dia mencoba memberitahu orang tuanya, tapi mereka mengira dia mengada-ada. Dan bahkan dia terpaksa bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi atau entah bagaimana membayangkan semuanya. Tapi kemudian ketika dia remaja, semua keraguannya hilang. Suatu malam, orang tua 3887 strip A berkelahi dengan keras. Kejadian yang sayangnya tidak jarang terjadi di rumah mereka dan dia mengunci diri di kamarnya untuk menjauh dari mereka. Saat dia bersembunyi, Grenda muncul dari bawah kasurnya untuk pertama kalinya dan berbicara dengannya. Dan dia bukan satu-satunya yang bersedia diajak bicara oleh Grenda. Dia juga duduk untuk wawancaranya sendiri dengan para peneliti organisasi. Peneliti duduk sementara Grenda tetap di bawah kasur. Peneliti organisasi Dr. Tanner mewawancarai Grenda yang ramah tapi tetap penjaga dan sangat melindungi gadis itu. Dia menyatakan merasa bersalah karena membuat 3887 strip A dalam masalah, tapi Dr. Tanner meyakinkannya bahwa 3887 strip A tidak dihukum dan ditahan di organisasi untuk keselamatannya sendiri. Dia menawarkan bahwa mereka bisa menjaga Grenda tetap aman juga, tapi dia menjawab bahwa selama 3887 strip A tetap aman, maka dia juga akan aman. Dia menjelaskan bahwa sejenisnya itu makan kecemasan anak-anak. Itulah sebabnya mereka bersembunyi di bawah kasur mereka. Dia tampaknya hanya seharusnya tetap bersama gadis ini sampai dia berumur 10 tahun atau lebih, tapi menjadi terikat dan memutuskan untuk tinggal bersamanya yang bertentangan dengan aturan bangsanya, dan sebagai akibatnya dia diasingkan dari rumahnya. Pada titik ini, Grenda menawarkan untuk menunjukkan dirinya kepada peneliti dan mulai muncul dari bawah kasur. Sayangnya, seperti yang telah menjadi standar ketika mencoba untuk mendokumentasikan SCP-3887 strip B, semua peralatan merekam tidak berfungsi dan tidak dapat merekam penampilan Grenda. Organisasi terus memiliki pertanyaan tentang pasangan ini dan hubungan aneh mereka dan mewawancarai SCP-3887 strip A lagi, kali ini oleh Dr. Garden. 3887 strip A memberitahu Dr. Garden bahwa dia telah tidur nyenyak dan telah menghabiskan banyak waktu berbicara dengan entitas di bawah kasurnya. Hal itu membuat Dr. Garden memunculkan teori tentang bagaimana 3887 strip B bisa ada. Wanita muda itu berspekulasi bahwa Grenda mungkin diciptakan dari ketakutannya. Salah satu ingatan pertamanya tentang ketakutan adalah ketika dia pergi ke akuarium dan seekor hiu banteng besar mendekati kaca, di mana dia memamerkan deretan gigi hiunya, jenis gigi yang sama persis dengan yang dimiliki Grenda. Dalam kenyataannya, semua ciri-ciri Grenda menunjukkan seperti ekor tikusnya sepertinya terhubung ke ketakutan masa kanak-kanak yang dia telah alami. 3887 strip A selalu merasa sendirian sebagai seorang gadis kecil dan dia percaya bahwa dia mungkin telah mewujudkan Grenda sebagai pendamping yang ada di sana tepat saat dia membutuhkannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah SCP-3887 strip B benar-benar entitas yang tidak alami atau apakah SCP-3887 strip A adalah sumber keberadaan entitas tersebut. Wawancara berikutnya dengan SCP-3887 strip B akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Ketika Dr. Garden pergi untuk mewawancarai SCP-3887 strip B, jelas bahwa entitas tersebut gelisah. Grenda menjadi tidak suka segera setelah Dr. Garden memasuki ruangan, mengatakan dia lapar dan tidak ingin menjawab pertanyaan. Ketika Dr. Garden mengatakan bahwa 3887 strip A telah menyediakan kaos kaki, entitas tersebut bereaksi dengan marah. Kaos kaki itu hanya cemilan. Untuk hidup, itu perlu rasa takut. 3887 strip B makan dari emosi manusia, khususnya paranoia dan kecemasan. SCP-3887 strip A dulunya penuh dengan itu, tapi sekarang dia luar biasa tenang di fasilitas dan itu bertampak buruk pada temannya. Ketika Dr. Garden berjanji untuk berbicara dengan pengawas, makhluk itu menjadi lebih gelisah dan mengulurkan tangan dari bawah kasur, meraih Dr. Garden dan menariknya ke bawah kasur. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Dr. Garden di bawah kasur dan SCP-3887 strip A dengan cepat dipanggil untuk mencoba menenangkan temannya. Tapi ketika dia memanggil Grenda, tidak ada jawaban. Dikhawatirkan Dr. Garden telah hilang ke area bawah kasur yang tidak dapat diakses siapapun. Tapi 13 menit kemudian, dokter tiba-tiba muncul dari bawah kasur. Dia memar, basah kuyup, dan ada barang-barang yang hilang termasuk sepatu, kaos kaki, dan kacamatanya. Wawancara selanjutnya dengan Dr. Garden akan memberikan gambaran terbaik dari mana SCP-3887 strip B berasal. Dr. Garden menggambarkan ditarik ke bawah kasur yang kemudian mengarah ke tempat lain sama sekali. Dia jatuh selama 15 detik masih dipegang oleh SCP-3887 strip B. Tapi ketika dia mendarat, dia sendirian di sebuah gua besar yang terbuat dari batu hitam dengan permata ungu di dindingnya. Gua itu berisi air terjun, danau, dan apa yang tampak seperti rumah rahasia SCP-3887. Itu penuh dengan gambar gadis yang terikat padanya, biola, beberapa boneka binatang
binatang dan tumpukan besar kaos kaki gadis itu. SCP-3887-B juga ada di dalam gua bersamanya mengawasinya. Dia akan melihat sekilas makhluk itu, taring putihnya dan mata kuningnya. Dia ketakutan dan berlari berteriak, mencoba mencari jalan keluar dari sana saat makhluk itu mengejarnya. Dia tidak bisa menghindarinya selamanya. Dan akhirnya, Grenda menangkap Dr. Garden. Dia terangkat ke udara saat Grenda memamerkan giginya yang seperti hiu. Tapi bukannya memakannya, makhluk itu malah melepas kaos kaki dokter dan berterima kasih padanya. Sebelum entah bagaimana mengirimnya kembali ke kegelapan. Dia kemudian menemukan dirinya kembali di bawah kasur dikelilingi oleh anggota SCP yang khawatir. Sejak saat itu, SCP-3887-B tidak membawa orang lain ke rumahnya. Tampaknya memakan ketakutan Dr. Garden sudah cukup untuk saat ini dan situasinya tetap stabil sejak saat itu. Organisasi SCP telah mampu mengembangkan prosedur penahanan yang relatif sederhana untuk dua entitas yang membentuk SCP-3887 karena keduanya saat ini tidak bermusuhan. Keduanya ditahan dalam sel penahanan humanoid standar dengan kasur di tengah. SCP-3887-A diberikan fasilitas standar, diet sehat termasuk vitamin untuk beberapa masalah kesehatan kecil dan kontrolnya sendiri atas lampu di dalam sel. Dia telah meminta dan diberi sistem permainan untuk hiburan dan media hiburan terkini, tapi ditolak untuk akses ke internet, kucing peliharaan, dan akses ke area rekreasi di tempat karena risiko SCP-3887-B untuk kabur. Fasilitas tersebut memang memiliki rencana jika Grenda memutuskan untuk bermusuhan lagi. Sementara SCP-3887-A biasanya mengontrol lampu di selnya, organisasi punya kontrol anti gagal yang terpasang sehingga mereka dapat menyalakannya kapan saja. Karena SCP-3887-B bereaksi negatif terhadap cahaya terang, lampu dapat digunakan sebagai sistem keamanan untuk mengirimnya mundur di bawah kasur sampai dia dapat ditenangkan melalui tindakan lain. Sementara, tak satu pun dari entitas SCP-3887 tampaknya berusaha untuk melarikan diri. Tidak mungkin untuk memprediksi di mana dan bagaimana 3887-B akan bertindak jika 3887-A bebas dari selnya lagi. Dan apakah dia akan mencoba untuk menyakiti orang-orang yang dia anggap sebagai ancaman bagi 3887-A seperti yang dia lakukan di masa lalu. Jadi, untuk saat ini, organisasi berfokus untuk menjaga keduanya tetap tenang, yang dalam kasus 3887-B berarti persediaan kaos kaki yang cukup. Tapi ada satu pertanyaan tersisa yang belum dipecahkan oleh organisasi. SCP-3887-B dirujuk diasingkan dari kerabatnya karena melanggar aturan dan dikurung di sebuah gua. Itu berarti mungkin ada orang lain seperti Grenda di luar sana dan mereka mungkin lebih agresif dan kurang teliti daripadanya. Meskipun tidak ada spesimen lain yang ditemukan, organisasi SCP akan mengawasi dengan cermat laporan monster yang bersembunyi di bawah kasur anak-anak mereka. Mungkin hanya mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, untuk entitas lain yang bersembunyi di lubang yang tampaknya tak berdasar, tonton SCP-354 Kolam Merah atau tonton video ini sebagai gantinya.